Saya didampingi oleh Kabak Protokol Komunikasi Pimpinan, singkatnya hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, sekaligus kami mengucapkan matur agung tampi asih. Pertama, hari ini adalah genap kepemerintahan Bapak Haji Muhammad Sukiman Azmi dan Bapak Haji Rumaksi Samsudin berumur 2 tahun. Karena pada tanggal 26 September tahun 2018 beliau dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati oleh Bapak Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri. Bertepatan hari ini pengukuhan SMSI, jadi sama-sama kita merayakannya. Yang kedua, Bapak Ibu yang kami hormati, desa ini adalah salah satu desa yang akan mewakili Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi karena itu, atas nama pemerintah daerah, kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya pada keluarga besar SMSI, didukung oleh seluruh insan pers yang hadir pada saat ini, memberikan motivasi baik kepada pemerintah Lombok Timur maupun kepada pemerintah Desa Kembang Kuning. Semoga semua ikhtiar kita ini tentu diridhoi dan sama-sama mengharapkan kesuksesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Saya mohon izin juga, tidak puas rasanya bicara pakai masker, tapi kita lebih dari 1,5 meter ini Pak Haji. Ingin kami menyampaikan dari pemerintah Kabupaten Lombok Timur bahwa kami akui memang dalam pemerintah itu kan fungsi utamanya ya sederhananya ibarat polisi lalu lintas, mengatur berbagai kepentingan, tentu mengatur berbagai lalu lintas kepentingan supaya semua bisa berjalan dan tujuan semua kita sebagai warga negara Indonesia itu tercapai. Sumber daya alam apapun namanya semakin terbatas, pasti kerja pemerintah juga akan semakin berat. Karena itu tidak mungkin pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bisa bekerja sendiri. Kita sama-sama hadir pasti untuk mempengaruhi masyarakat kita supaya dari cara pandangnya atau dari wawasannya terus semakin baik dan sesuai dengan tatanan dunia yang baru. Karena itu kami menyadari bahwa kolaborasi dan kerjasama dengan media itu bukannya menjadi hal yang bisa ditawar-tawar, tetapi memang menjadi sebuah keharusan. Prinsip saya Pak Haji, menyitir apa yang disampaikan oleh orang bijak yang mengatakan when there is teamwork and collaboration, wonderful thing can be achieved. Artinya apa? Pada saat kita bisa menjadi teamwork dan bisa berkolaborasi, sesuatu yang indah itu dapat kita capai. Ya, kira-kira itu semangat kita bersama seluruh insan pers Lombok Timur supaya 3 tahun lagi waktu pemerintahan Sukma ini untuk kita bersama-sama berkolaborasi dan bisa menjadi tim kerja yang baik untuk melaksanakan visi dan misinya. Ini Pak Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan, ya pasti kehadirannya juga bisa bermakna terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Ketua SMSI. Aplaus. Bapak Ibu yang kami hormati, jujur semua daerah pasca belum selesai pandemi, tapi kita sudah mengatakan pasca pandemi Pak. Ini saking semangat kita untuk mengejar ketertinggalan kita atas keterlambatan memang sejak Maret sampai dengan situasi hari ini kita masih mengalami pandemi COVID-19 ini. Kalau saya istilahkan belajar dari bagaimana misalnya negara Asia yang dikatakan paling cepat berhasil mengatasi pandemi, Vietnam. Waktu itu Vietnam untuk menyelamatkan supaya tidak ada satu warganya ini meninggal karena COVID, harus mengeluarkan biaya yang luar biasa, bekerja sama dengan seluruh media yang ada di negaranya, bahkan dengan media internasional. Sehingga 3 bulan COVID pertama itu hanya Vietnam yang tidak ada kasus kematiannya. Itu artinya apa? Begitu luar biasa yang namanya pencitraan,
harga diri ataupun yang namanya framing, sanggup Vietnam itu membayarnya dengan sangat dahsyat. Saya pikir daerah yang akan berhasil memenangkan persaingan setelah pandemi ini memang ya daerah yang bisa mencontoh seperti Vietnam itu. Ini soal trust. Soal trust bagaimana investasi bisa masuk, soal trust bagaimana misalnya pariwisata yang aman, soal trust bagaimana semua orang yang datang ke daerah kita ini merasa untung dan tidak pernah mendapatkan ancaman. Mulailah, kalau boleh kami bercerita Pak, mulailah, karena pemerintahan ini kan soal pilihan. Mungkin kalau pribadi urusan misalnya Yon ini tinggal urusan pribadi memilih cewek A atau cewek B. Kalau menjadi pemerintah, pilihan publiknya kan lebih luas. Apa lebih mengedepankan sektor hukum, ataukah mengedepankan sektor ekonomi, kesehatan dan sebagainya, betul-betul menjadi pilihan yang sulit bagi pemerintah. Karena itu terus kami nikmati wacana-wacana yang dieksplor oleh insan pers yang ada di Lombok Timur, tetapi pasti pada saat pemerintah mengambil sebuah keputusan, ya itulah konsekuensi dari kita memilih pemimpin. Yang bisa dimonopoli itu, yang bisa memonopoli kebijakan pada saatnya, ya pasti pemerintah yang sedang berkuasa, yang berdaulat secara sah. Tetapi pasti sebelum mengambil kebijakan itu, pemerintah yang bagus adalah bagaimana pada formulasi kebijakan itu sebanyak mungkin mendapatkan informasi-informasi atas data yang tersedia. Tentu disinilah peran serta insan pers menggali, menginvestigasi, dan memberikan umpan-umpan, bukan saja umpan terobosan, umpan-umpan panjang pun penting dari media ke pemerintah kalau daerah itu mau maju. Tidak ada di dalam ilmu sosial itu kita berbicara hitam putih, pasti warnanya semakin banyak. Saya kebetulan satu alumni dengan Bung Widi, sama-sama dosen kami sama. Dosen kami mengatakan bahwa mengapa ilmu pemerintahan itu muncul, karena memang mohon maaf, waktu ilmu hukum sebagai ilmu waktu itu menguasai ilmu pemerintahan, ya tidak bisa hadir mensejahterakan masyarakat karena hanya berbicara hitam putih. Muncullah ilmu pemerintahan dengan negosiasinya, dengan kompromi-komprominya, sehingga bagaimanapun dapat mengisi ruang-ruang hitam putih itu, yang tujuan kita adalah untuk selalu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mungkin itu persoalan-persoalan ke depan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, sehingga bukan penting tetapi sebuah keniscayaan. Kalau boleh kita mengatakan, ya sunatullah, teamwork dan kolaborasi antara media dan pemerintah. Kalau pemerintah daerah tentu untuk lebih efektif melaksanakan visi dan misinya. Karena itu kami mengucapkan selamat kepada keluarga besar Serikat Media Siber Indonesia yang baru saja dilantik. Untung jauh dari musim pemilu, Pak. Saya ingatkan Pak kepada kawan-kawan birokrasi saya, kalau mau menjadi birokrasi yang sukses, mohon maaf Pak, yang mewakili Pak Kapolres dan Pak Dandim, dan bukan birokrasi saja, siapa saja yang esensinya sebagai pelayan publik, ya harus bekerja sama, harus membangun komunikasi dengan media. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena memang nobody's perfect, tidak ada kita ini yang sempurna, tetapi mengedepankan prioritas-prioritas tertentu sehingga masakan ini atau hal ini enak dinikmati oleh masyarakat pun, ya itulah menjadi esensinya. Sepakat saya dengan Pak Ketua SMSI, tadi saya potong rambut Pak Ketua, supaya terlihat lebih fresh, saya potong rambut. Saya terkaget di barbershop itu, persis yang Pak Ketua sampaikan. Ada tulisan, kalau mau bagus plus cepat, jangan minta murah katanya. Wah ini pas, ini media online sana. Media online ini kan ketepatannya dan kecepatannya bagus, tetapi kurang cepat juga tidak menarik. Nah ini pelajaran bagi saya bilang, kalau ada media online
yang bagus tetapi cepat, tidak bisa kita hargai dia murah, memang harus mahal. Lalu dia katakan yang kedua itu, kalau mau cepat, kan? Kalau mau cepat dan kalau mau cepat tetapi murah, ya tidak bisa bagus, katanya. Betul juga, saudara. Cepatnya saja, tetapi murah kita menghargainya, ya tidak bisa bagus beritanya. Ya hebat ini. Ini saya mau pidato di SMS ini cocok, dah saya angkat, saudara. Dan sebaliknya katanya, kalau kita ini mau bagus, lalu mau murah, tidak bisa cepat, katanya. Wah, ini kan hampir sama, Pak, nilai antara konten berita dengan kecepatan kita mengantar berita itu kepada publik. Dan pasti media online yang sukses adalah dia yang tepat mengambil kontennya, yang sama judul dan kontennya, cepat dihadirkan, maka itulah yang bisa dihargai mahal oleh siapa saja, termasuk oleh pemerintah daerah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq.